Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita semua, firman Tuhan untuk kita pagi ini tertulis di kitab 2 Korintus 13 ayat 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kematian Kristus menjadi titik berangkat kita untuk memahami bahwa lewat kematian Kristus yang nampaknya begitu lemah itu, ternyata itu menjadi kekuatan bagi Allah menyatakan kepada kita bahwa jalan satu-satunya untuk keselamatan itu hanya bersumber pada Dia. Apa yang menjadi menarik dari kematian Kristus? Bukankah Yesus berkata bahwa Dia adalah anak Allah? Benar adanya bahwa Kristus adalah anak Allah, tetapi mengapa Ia harus mati disalibkan? Tentu Tuhan itu tidak akan bisa mati, tetapi karena Yesus Kristus berinkarnasi menjadi manusia, maka kemanusiaannya lah yang mati. Benar Dia mati dalam kemanusiaannya, tetapi keilahiannya tidak akan pernah mati. Itu mengapa ketika Ia mati dalam kemanusiaannya, Ia kembali bangkit. Dan apakah ada manusia yang bisa otomatis bangkit dari kematiannya? Memang ada kematian yang disebut dengan mati suri. Tetapi meskipun mereka mati dan kemudian tiba-tiba bangkit, tetapi mereka akan mati juga. Tetapi Kristus ketika Ia mati dan kemudian Dia bangkit, Ia tidak mati dan Dia tetap hidup. Apakah saudara menangkap satu hal, bahwa ternyata apa yang ingin disampaikan Allah lewat kematian Kristus yang nampaknya begitu lemah itu ingin berkata bahwa tidak ada satupun di antara kita yang boleh bermain-main dengan kematian. Kita begitu lemah, kita akan mati pada waktunya. Tetapi ini menjadi satu hal yang membahagiakan bagi kita. Terpujilah Dia, karena Kristus yang mau menjadi seperti orang lemah seperti kita harus mati. Dan untuk membuktikan bahwa kita yang beriman kepadanya akan mengalami kebangkitan dan beroleh kehidupan yang kekal. Paulus berkata, memang kami lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Kehidupan kita adalah bagian dari kuasa Allah. Dan ketika saudara hidup di dalam Kristus, itu juga adalah bagian dari kuasa Allah. Mengapa demikian? Banyak konsekuensi yang harus kita jalani untuk mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang akan mempergunakan cara berpikir mereka yang over. Mereka akan berkata, mungkinkah Yesus Kristus adalah Tuhan? Apakah Tuhan bisa mati? Orang akan bertanya demikian. Tetapi kita akan menembus konsekuensi itu. Mengapa demikian? Sebenarnya bukan kita yang menjadi lemah dalam perihal ini, tetapi Tuhan telah membawa kita kepada pengertian yang tidak dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Dan itulah yang disebut dengan iman. Inilah dasar bagi kita dan apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatunya. Bukti dari keselamatan kita hanya di dalam Kristus. Mengapa demikian? Ia bangkit. Dan inilah akan menjadi jaminan bagi kita bahwa pengharapan kita benar adanya di dalam Kristus. Maka saudaraku, meskipun kita adalah pribadi yang lemah, tetapi syukurilah kelemahan saudara. Mengapa demikian? Karena Tuhan kita tinggikan dalam kelemahan kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa.
Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu Bapa. Kami mengaku bahwa kami adalah orang yang lemah, tetapi karena kuasa-Mu kami hidup. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menyertai kami dalam perjalanan hidup kami, bahwa kami memang akan mati, tetapi kami akan dibangkitkan karena hidup kami berada di dalam iman yang menyelamatkan dalam Kristus. Pakai hidup kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang, memikirkan banyak hal kepada banyak orang, sama seperti Kristus yang menjadi juru selamat bagi semua orang. Maka kami anak-anak-Mu akan menjadi bagian dari berita sukacita itu, menyampaikan bahwa Kristus adalah sumber keselamatan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.